Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan menjawab pertanyaan, ya, mengapa HTD tidak sekolah teologi? Bapak Ibu Saudara, selama 35 tahun saya masuk di dalam katanya kekristenan, katanya. Mulai dari gereja kurang iman, ya, kemudian masuk ke Mormon, ke Saksi Yehova, maupun ke gereja bingung Indonesia, ya. Kadang-kadang gereja bingung, kadang-kadang gereja bejat juga. Ya. Saya berkali-kali ditawari untuk sekolah teologi, ya. Ya, dulu pada waktu saya ikut di dalam itu melayani Henry, you melayani harus sekolah teologi, ya. Dipaksa-paksa kayak apapun saya tidak mau, saudara, ya, karena ada hal paling menggelikan tentang teologi, yaitu bahwa doktrin Allah segitiga, Allah Tritunggal. Dulu aku belum pinter, tapi saya cari di Alkitab nggak ada. Mereka selalu mendalilkan Yohanes 1 ayat 1, gagal paham. Lalu di Yohanes 1 ayat 1 itu kan eksistensi Allah. Lalu dihubung-hubungkan dengan penciptaan. Ya. Maksud eksistensi Allah dihubungkan dengan penciptaan, Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3. Lalu dia comot ayat 1 Yohanes 5 ayat 7. Lalu Yohanes 17 ayat 3, lalu 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Semuanya itu nonsense, semuanya itu bullshit. Ayat-ayat yang dipakai untuk mendukung Tritunggal itu bullshit. Saya tidak mau, ya. Nanti Anda nggak bisa jadi pendeta pembantu, pendeta muda, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Waktu itu belum ada sarana untuk saya bisa ada satu sekolah gitu, ya, yang bisa memahami Alkitab. 27 tahun, ya toh, saya intens di gereja bejat, ya, gereja bejat Indonesia atau gereja bingung Indonesia. Ya. Bahasa roh sikara lamara bara gitu, ya. Itu pendeta-pendeta dari gereja bingung, ya, gereja bingung, gereja bejat itu paling takut dengan ayat Alkitab. Ya. Ya, dulu saya selalu digiring hanya ke MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada seorang pendeta dari Korea datang, namanya Yonggi Chu, ya, Cho Yonggi dulu, ya. Sekarang udah meninggal sepertinya. Ya, itu dia spesial kitab Wahyu. Tapi kitab Wahyunya ngaco di dalam, dia khotbah kemana-mana selalu kitab Wahyu, diutamakan kitab Wahyu. Tapi ngaco, saudara. Wahyu versi Tritunggal, ya. Yang dibahas itu Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu dari Yesus Kristus, dari Allah, ya, yang di Allah melalui Yesus Kristus itu, ya. Terus Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Dia seru tuh kalau menjelaskan tentang rambutnya putih, matanya seperti nyala api, badannya seperti tembaga yang membara, ya. Itulah Bapa, kan. Ya. Ya, waktu itu, ya. Yang menghalangi saya atau yang melarang saya untuk sekolah teologi adalah Roh Kudus. Belakangan saya tahu kenapa dulu saya nggak minat, ya. Padahal segala fasilitas dikasih. Pak Henry, kamu itu orangnya cerdas loh, ya. Kamu itu orangnya cerdas, ya. Sebaiknya kamu belajar gitu, ya. Ya nggak mau. Saya lihat semua pendeta-pendeta yang dari Tritunggal ya begitu semua, ya. Dulu kan zamannya ada Pak Niko, ya, ada Gilbert, terus itu waktu masih awal-awal, ya, yang dulu sering khotbah di gereja kami ketika kami masih gabung dengan itu, ya.
Ya zaman Betani pecah lah dulu ya. Betani Surabaya pecah itu mulai itu. Saya juga sama itu baru masuk itu. Saya baru masuk ke itu ya. Terus saya tetap tidak mau gitu. Saya itu memang dalam pujian saja. Pujian saya memang tak tergantikan. Maksudnya adalah pada waktu itu masih usia muda ya, mau cari penyanyi yang itu nggak ada. Jadi walaupun aku tidak sekolah teologi ya, tapi karena tidak tergantikan saya suruh sebagai kadang-kadang singer, kadang-kadang leader itu sampai ke Gedung Pemuda di dekat Jakarta itu TVRI, itu dekat TVRI, sampai ke situ saudara. Dulu saya ikut penyanyi gitu ya. Lalu kalau ada KKR itu saya ikut ya. Tetapi hati saya tetap nggak srek. Saya nggak mau belajar teologi ya. Bapak Ibu Saudara, hal paling menggelikan dari teologi adalah menyamakan Allah dengan ciptaan ya. Allah yang esa itu disamakan dengan seperti ciptaannya, yaitu manusia. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya. Tubuh itu Bapa katanya ya, lalu roh itu Roh Kudus. Nah, jiwa pikiran itu firman katanya. Ini ajarannya BNS juga ya, ajarannya BNS, ajarannya bola bulet empret sorry, ajarannya siapa MYM, ajarannya juga itu pendeta Surabaya itu yang seperti lampu itu terus terang terus ya. Ajarannya seperti itu ya, seperti itu. Jadi menyamakan Allah dengan ciptaannya. Dan satu hal yang paling paling rendah pemahaman Tritunggal adalah dia tidak tahu Yesus itu ternyata Allah segala masa. Makanya yang bergelar Alfa Omega Yesus, bukan Bapa. Ya. Paling bahasa Jawanya paling delosor keimanan Tritunggal adalah dia tidak tahu Yesus itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Makanya Alfa Omega itu aku. Yesus tidak pernah berkata Alfa Omega itu dia, atau Alfa Omega itu adalah engkau, enggak. Yesus berkata Alfa Omega itu aku. Jadi mereka itu akan blunder. Tritunggal itu akan blunder. Muncul Tritunggal itu kan gara-gara Bapa, Anak, Roh Kudus. Gara-gara Yesus datang ke dunia. Ini pendeta level terus terang terus seperti lampu itu Surabaya itu, maupun level seperti Bathuk Nonong Sithik ya, atau level seperti Mampet ya Mampet, level seperti Gede Lucu, Pithecanthropus erectus Sabedono, itu mereka nggak paham ya. Mereka tuh nggak paham Yesus yang manusia, dia berdoa menyembah kepada Yesus Allah di surga. Nggak paham. Itulah titik terendah paling delosor Tritunggal yaitu. Padahal ayat Alkitab very clear. Ya, nama Allah didiamkan berabad-abad, berarti 36,5 miliar tahun. Ngerti nggak kalian para pendeta? Yang paling takut ayat Alkitab. Pendeta itu ketakutan. Ya, bisa pingsan, bisa terkencing-kencing kalau membaca ayat Alkitab selain MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Andalannya cuman itu, muter-muter. Kalian suruh baca Roma 16 ayat 25. Nama Allah, rahasia Allah, yaitu tentang nama Allah didiamkan berabad-abad, lalu mulai dinyatakan di kitab nabi-nabi sebagai Yahweh, lalu betul-betul dinyatakan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lalu Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa juru selamat Tuhan itu Yesus Kristus, bukan dari kemarin sore. Ini Tritunggal iman paling rendah, paling delosor adalah itu. Dia tidak ngerti bahwa Yesus itu Allah segala masa. Dia muter-muter terus Bapa, Anak, Roh Kudus. Pendeta-pendeta yang ngaku dirinya besar. Besar apanya, Pak? Besar bohongnya, besar nipunya. Ya. Terus terang terus. Pendeta kayak lampu itu. Ya. Pendeta bola bulet empret sorry. Mampet ya Mampet, Bathuk Nonong Sithik, Gede Lucu, Pithecanthropus erectus Sabedono, Stephen Drum. Gede apanya, Pak? Gede bohongnya, gede nipunya. Mereka tidak tahu Yesus yang Allah segala masa
dituker dengan Bapa Allah segala masa. Sedetik pun itu Bapa nggak pernah jadi Allah. Nah, pemahaman inilah yang saya tidak pernah sekolah teologi. Roh Kudus mencegah saya untuk sekolah teologi. Dan ternyata Henry Tandianta, the only one, ya, satu-satunya pendeta yang bisa mencerahkan seperti ini. Ada 200 pendeta di Indonesia, 200.000 plus Romo. Nggak pernah ada yang berani menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu Alfa Omega, Allah segala masa. Pemahamanmu Tritunggal dan segitiga very ndelosor dengan mengatakan bahwa Allah itu tiga, Tritunggal. Ya, clear sampai situ? Jadi ini jawaban saya mengapa HTD tidak mau sekolah teologi. Saya mengatakan teologi itu sampah. Catat baik-baik, teologi itu sampah. Sama seperti Paulus mengatakan bahwa Yahudi saya yang lama itu sampah. Saya dulu 27 tahun yang secara efektif saya di gereja bingung ya, gereja bejat itu ya. Ya, teologi itu sampah. Sekarang para pendeta yang berdasar teologi, gede apanya, gede nipunya, gede bohongnya. Saya tantang semua pendeta-pendeta. Nggak ada yang berani. Kenapa seperti itu? Mereka ketahuan nipunya, ketahuan bohongnya. Ya, Anda mau berdalih apa saja, Tritunggal itu nggak ada dalilnya. Allah segitiga itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dukungan ayatnya. Allah itu esa. Esa artinya satu. Ada 8 kali kata esa di dalam Alkitab. 11 kali kata satu di dalam Alkitab. Kurang bukti apa? Kami malah nggak tahu, Pak. Lah yang kamu belajari teologi. Ya, betul. Ya, bukan kebetulan ini ada seorang HTD yang track recordnya memang Anda yang mengenal saya dari awal ya, dari sejak pelayanan saya dulu ya. Ya, Anda pasti tahu, ya, Anda pasti tahu ini orang memang nggak mau sekolah teologi ya, nggak mau dia. Ya, dari dulu komplain melulu ya. Ya dulu saya ngikut sih, ya bahasa roh sikaralama raba-raba, mau minta apa? Bahasa roh raba-raba atau bahasa roh tukang loak, sandal bekas, sandal lawas, atau bahasa roh orang kedinginan, di. Mau minta yang apa? ya bahasa roh tipu-tipu itu ya. Tumpang tangan ngegeledak dulu saya juga bisa, tapi sekarang udah nggak mau. Itu setan semua tuh, iblis semua tuh, rohnya roh iblis itu, nggak mau saya ya. Ya Bapak Ibu Saudara, itu jawaban saya mengapa HTD tidak mau sekolah teologi. Sorry ya, teologi itu sampah. Siapa bisa bantah? Saya tantang semua pendeta, semua romo. Jangan cuma ngaku besar apanya, besar nipunya, besar bohongnya. Pasti, karena ajaranmu Tritunggal tidak ada dalilnya, Allah segitiga tidak ada dalilnya. Ada Allah segitiga, Allahnya ada 3, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan hijau meletus dor. Allah segitiga, rupa-rupa warnanya merah, kuning, hijau. Ya, Anda adalah penghujat nomor wahid. Ya loh. Allah yang esa kamu samakan dengan ciptaan. Ya, lalu kamu samakan tubuh, jiwa, dan roh. Seperti manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh, maka Allah itu ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Delosor pemahamanmu tentang Alkitab. Tantang nggak nih Pak pendeta sama romo? Tantang aja. Pendeta itu romo itu yang Tritunggal itu cuman besar apanya? Besar nipunya, besar bohongnya. Itu kok, ya. Ya. Mestinya puji Tuhan dong ada seorang pendeta HTD yang menjungkir balikkan pemahaman Tritunggal. Mestinya bersyukur dong. Iya. Makanya ditantang debat nggak berani.
Nggak berani, wong HTD pakai Alkitab kok. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu jawaban saya ya kepada ini pendeta yang nanya saya ini. Kenapa Pak HTD nggak mau sekolah teologi? Sorry, teologi itu sampah ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kepada para pendeta, jangan takut untuk membaca ayat Alkitab ya. Ayo move on. Jangan cuma membaca MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kamu nggak baca kitab Wahyu, memang kamu jadi terkencing-kencing, bisa pingsan memang. Tapi kan kebenaran. Kekristenan itu standarnya Alkitab loh. Bukan ajaran gereja. Efesus 2 ayat 20. Ajaran Nabi, ajaran Rasul, Kristus Yesus jadi batu penjuru. Kristus Yesus jadi batu penjuru ada di mana? Ada di Alkitab. That it, segala hormat untuk Yesus Kristus, the only one God, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.